Halo, sebelum balik lagi sama gue Forsi Syabana, dan hari ini gue mau bikin video unboxing. What is that? Check this out. Oke Cung, hari ini gue mau bikin video unboxing dan juga review benda lawas sih, benda lama yang akhirnya gue punya lagi gitu loh. Dulu gue pernah punya 2 kali, ya mungkin kata orang zaman sekarang sih originalnya. Gue nggak tahu original apa KW-nya, yang pasti Soundcard V8 Tevware. Nah dulu gue punya yang Tevware-nya sebelum Tev Studio, terus gue jual sama satu set yang mic-nya BM700, masih harganya tinggi cuy, 6,5 kalau nggak salah, 650-an masih tinggi, itu second gue jual. Terus akhirnya gue beli lagi yang V8 Pro dan juga mic-nya BM800 ya gue jual juga karena gue udah punya soundcard dari Euphoria UMC 22, yaitu Behringer gitu. Gue udah punya Behringer waktu itu. Nah sekarang gue dapat kiriman lagi, itu box silver. Bagusnya kalau misalnya hitam sih, keren kayak copper gitu. Nah ini isinya adalah soundcard V8 dan juga satu set sama mic-nya. Dan mic-nya bukan yang BM700 atau BM800, melainkan Encore 300 atau Encore 300 gitu. Nah kalian nggak bakal dapat box kertasnya atau kartonnya, tapi kalian langsung dapat kayak gini. Ajib banget sih, kelihatan mewah. Kita buka langsung. Cek, mana cuy? Wow, biasalah, manual book. Oke, udah lihat dalamnya. Kita cek satu-satu, tapi kita ke pinggirin dulu cuy, karena biar nggak ribet. Yang pertama, kabel audio jack 3.5. Oh sama, 2 earphone yang panjang banget cuy, earpad, kabel charging. Terus ada tripod mini, bahannya plastik cuy, tapi keren cuy. Dan juga kabel dari condenser mic. Mic-nya Encore 300. Kita rakit dulu cuy. Terus yang terakhir ada yang ditunggu-tunggu nih, Soundcard V8. Oke, jadi ini bukan Tevware, bukan Tev Studio. Tulisannya cuma Live Soundcard V8. Dan udah ada Bluetooth cuy. Udah ada Bluetoothnya, logo Bluetoothnya. Kayak V8S ya, V8S kalau nggak salah udah ada Bluetoothnya. Kita cari perbedaan dulu. Oke, perbedaannya adalah V8 biasa kalau Tevware atau Tev Studio nggak ada Bluetooth, itu udah pasti. Dan ini tulisannya rada beda cuy. Tulisannya rada beda. Misalkan ada reverb delay, voice charge, elimination, crack, MC, dan voice over. Sedangkan kalau misalnya di V8 Tevware atau Tev Studio tulisannya adalah electro, pitch blend, magic, shockwave, MC, dan dodge. Di sini kayaknya fungsinya sama aja sih. Kalau sisanya cheers, din, gunshot, 9227, yell, case, louder, applause, din, giggle, slash, PUBG, itu kayaknya sama aja sih, kurang lebih lah sama kayak V8. Tapi itu nggak terlalu kepake juga sih. Terus dari build quality-nya ini kedengeran gak sih? Ada bunyi-bunyi ya, rada ringkih, tapi lebih tebal kayaknya. Seingat gue sih lebih tebal nih dibanding V8 yang Tevware. Oh ya, sini ada perbedaan juga. Oke. Tevware yang pertama adalah Live 1, terus yang kedua ada Live 2, yang ketiga ada accompanied instrument, terus yang keempat ada charging, selanjutnya ada earphone, ada headset, condenser mic, dan juga dynamic mic. Nah kalau di sini yang gue terima ya, yang pertama ada charging, yang kedua ada Live 1, Live 2, backing track, earphone, headphone, condenser mic, dan juga dynamic mic. Oh jadi sini perbedaannya adalah posisi colokannya, karena yang pertama ini charging kalau yang ini, tapi kalau yang V8 Tevware itu adalah Live 1 gitu. Terus di sini backing track. Nah kalau yang Tevware atau Tev Studio jadi company instrument, sama aja sih. Oke, gold plate. Kalau Tevware ada gold plate, kalau ini masih silver. Dan tulisannya juga beda cuy. Kalau misalnya Tevware atau Tev Studio itu dynamic mic-nya di bawah tulisannya. Nah jadi lubangnya di atas. Kalau ini kebalik cuy, dynamic mic-nya di atas tapi colokannya di bawah. Ya udah kita coba langsung cuy. Bunyi banget nih. Colok langsung cuy. Kalau kalian pakai handphone Samsung ya, setahu gue handphone Samsung udah bisa langsung tanpa open kamera, jadi simple aja sih. Earphone-nya gue langsung ditulisan earphone, bukan di headset, karena kalau misalnya di headset, setahu gue kalau misalkan headsetnya ada mic-nya itu bisa masuk di doubling gitu, suaranya jadi campur gitu. Kita colok di Live 1. Nah kita coba di kamera biasa. Oke, udah nyala.
Kita coba. Cek one, cek one. Semoga masuk sih suaranya, harusnya masuk ya. Harusnya masuk. Cek one, tes. Oke, ini mic-nya di posisi maksimal, terus di treble-nya di jam 12, bass-nya gue maksimal, record maksimal, backing track maksimal, monitornya maksimal. Kita coba satu-satu dari reverb delay. In major. Itu harusnya kalau di TFR itu suaranya berubah sih harusnya. Check one. Check one, sama aja bosku. Check one. Iya, kagak ada perubahan sih menurut gue. Voice chart. Nah, kalau voice chart ini berubah cuy. Suara gue lebih deep gitu. Dan I am transformer. Waduh. Let's try the other. Check one. Nah, kalau ini suaranya lebih ke boraks ya, lebih ke boraks ya. Lawakan lama sih. Halo, saya udah lama menggunakan boraks ini di makanan saya. Kita coba yang lain. Halo. Wah, ini kayak Chipmunk ya. Chipmunk. Alah. Let's try the other. Check one. Ini balik lagi jadi. Oke, suaranya ada 3. Berarti yang tadi yang pertama transformer, terus yang div tadi ya, terus ada yang kayak boraks sama yang kayak Chipmunk. Oke, selanjutnya ada elimination. Elimination ini kalau nggak salah ini stereo ya. Jadi kalau misalnya kalian karaoke, kalian akhirnya suaranya yang mono jadi stereo gitu loh. Musiknya ya, backing tracknya atau accompanying instrumennya. Selanjutnya ada crack. Crack ini lebih kayak wide ya, kayak suara kita lebih luas. Semoga kalian bisa membedakan ya yang mana crack dan juga yang biasa. Oke. MC check one. Wah, ini lebih deep tapi kayak penyiar radio atau MC gitu. Ya, tulisannya emang MC kan. Jadi selamat malam semua ya. Beda ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Iya, ini lebih kayak treble-nya atau high-nya lebih tinggi sih, middle-nya. Kalau ini lebih kayak ngedip gitu loh. Lebih berat gitu suaranya, tapi kita nggak ngubah suara kita kayak yang pertama yang kayak voice charts tadi, kayak transformer atau segala macam. Ini lebih ke deep tapi suaranya kita tetap suara asli gitu. Voice over. Nah, voice over ini sama kayak Doge ya, yaitu dimana kalau misalnya kalian ada musik, kalian ngomong suaranya bakal lebih nimbul dan musiknya bakal tenggelam. Nah, kalau kita diam, musiknya naik lagi, kayak gitu sih. Jadi voice over sama Doge itu sama aja. Dan ini bedanya yang lain lagi. Oh iya, lampunya cuy, lampunya. Kalau di TFR, seingat gue itu cuman biru ya. Nah, ini ada hijau, biru. Tadi ada merah juga, jadi kayaknya pelangi ya. Waduh, apa sih Por? Terus selanjutnya ada cheer. Oke, yang selanjutnya kayak biasa lah isian-isian backsound yang kayak isian-isian aja sih kalau misalnya kalian live kayak gitu sih. Yang paling penting, oh ya echo-nya belum kita cobain cuy, echo-nya. Ini echo-nya di 12. Check one. Kalau maksimal gimana? Oh. Check one. Kayaknya 12 udah cukup sih. 12, 11. 12 cukup. Check. 11 cukup kayaknya, 11 cukup. Oke, di arah jarum 11 cukup kayaknya. Apalagi perbedaannya? Udah sih, itu aja sih. Selain dari build quality dan juga tulisan-tulisan, terus efek-efeknya kurang lebih, lampunya beda. Oh iya, tombol lampunya seingat gue bukan kayak gini sih. Ini lebih kayak clear gitu. Kita matiin dulu cuy. Kita lanjut. Kesimpulannya, perbedaan antara TFR atau Tap Studio atau Live Sound Card V8 biasa kayak gini gak masalah sih menurut gue. Ini nice aja, gak ada masalah. Bahkan seingat gue ini lebih kurang noise-nya dibanding V8 yang TFR yang pernah gue terima ya. Gak tahu kalau misalkan ya mungkin yang gue terima waktu dikirim barnya guncang atau jatuh, itu gue nggak tahu. Tapi yang gue bandingin yang sekarang sama yang sebelumnya yang gue pernah punya gitu loh, ini lebih clean sih, noise-nya lebih apa ya, noise cancellingnya lebih tinggi kayaknya. Tapi nggak putus-putus suara kita itu, jadi untuk audio lebih ini sih gue lebih seneng gitu dibanding yang punya gue dulu. Terus apa lagi ya? Oh ya, build quality-nya nih rada ringkih ya.
Kalau yang V8 itu yang dari Tevware itu lebih padat aja sih, lebih asik gitu dipegang. Itu aja sih. Oh ya, nanti gue mau cobain V8 ini pakai mic ini AKG D5. Sama gue mau cobain juga di ini Audio Technica 2020. Kayak mana sih kalau misalkan V8 kita colok di kondenser pakai D5, AKG D5 dan juga Audio Technica 2020. Tapi di next video lah. Dan kesimpulan video kali ini, apakah worth it 2021 pakai V8, apalagi yang satu set kayak ini dan boxnya worth it banget cuy. Jadi kalau misalnya kalian orang yang seneng live, entah itu live di Instagram atau di Bigo atau di Spoon masih ada nggak sih? Ya aplikasi apapun kalian live masih aman sih, dan masih worth it aja menurut gue untuk kalian beli ini atau nyobain sih. Apalagi dapat box yang kayak gini. So, gua rasa cukup untuk video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Kalau misalkan salah hilap, mohon maaf. Dan kalau misalnya kalian lebih tahu atau gimana sih menurut kalian yang Tevware atau Tab Studio yang sekarang, apakah lebih bagus atau gimana, nanti biar kita bandingin. Dan gua rasa cukup untuk video kali ini. See you next time.